Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Devia. Seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai time schedule atau biasa juga disebut dengan jadwal waktu pelaksanaan proyek konstruksi. Time schedule merupakan dokumen yang berisi urutan proses dan waktu pelaksanaan setiap tahap dalam suatu proyek konstruksi. Hal ini meliputi estimasi waktu untuk setiap aktivitas pekerjaan. Dengan adanya time schedule yang baik, kita dapat memantau kemajuan proyek secara efektif, dapat mengidentifikasi potensi keterlambatan, sehingga bisa mengambil langkah preventif untuk mengatasinya. Kita langsung saja ke cara pembuatan time schedule-nya. Di sini saya memiliki time schedule yang sudah jadi 100%. Seperti ini ya. Time schedule ini untuk pembangunan rumah yang direncanakan selama 4 bulan, dari mulai pekerjaan persiapan sampai dengan pekerjaan finishing atau pengecatan. Sebelum masuk ke cara pembuatan time schedule-nya, saya jelaskan terlebih dahulu ya, supaya lebih paham lagi. Untuk kolom yang pertama, di sini ada uraian pekerjaan, kemudian kolom yang kedua ada jumlah harga. Nah, untuk uraian pekerjaan dan jumlah harga ini diambil dari RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Kita lanjut ke kolom yang ketiga, ada bobot pekerjaan dalam satuan persen. Nilai bobot pekerjaan yang ini diambil dari jumlah harga per item pekerjaan, yang ini ya, dibagi dengan jumlah total, yang ini, kemudian dikali dengan 100%. Maka didapat nilai bobot yang ini ya. Untuk penjelasan bobot pekerjaan yang lebih detailnya lagi, rumusnya, kemudian cara menghitungnya yang lebih detail lagi ada di video saya yang sebelumnya, yang berjudul Cara Perhitungan Bobot Pekerjaan Bangunan Konstruksi ya. Kita lanjut ke kolom yang keempat, yang ini ya, yaitu waktu pelaksanaan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pembangunan rumah ini direncanakan selama 4 bulan ya. Di sini ada bulan ke-1, kemudian bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat. Di bulan ke-1 terdiri dari 4 minggu ya. Minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, dan seterusnya ya. Nah, untuk pembersihan lokasi, pemasangan boplang, dan pengadaan air kerja direncanakan di minggu pertama ya. Kemudian untuk galian tanah pondasi direncanakan di minggu pertama dan berakhir di minggu kedua ya. Kemudian untuk urugan tanah kembali, itu berarti setelah pekerjaan galian dan pondasi selesai ya, baru pekerjaan urugan. Nah, untuk urugan ini direncanakan di minggu ketiga karena untuk pasangan pondasi batu kali ini direncanakan selesai di minggu ketiga ya. Baru setelah pemasangan pondasi batu kali baru dilakukan urugan tanah kembali ya, dan seterusnya. Kita lihat ke bawah ya. Di bawah ada yang namanya bobot pekerjaan. Nah, bobot pekerjaan ini, nilai ini, didapat dari penjumlahan per minggu ya. Ini, yang ini. Ini berada di minggu ke-1. Cara menghitungnya yaitu dari baris pembersihan lokasi, yang ini. Baris pertama ya, yang ini. Sebentar. Dari baris yang ini, yang pertama, yang pembersihan lokasi, sampai dengan baris yang terakhir, yaitu pengecatan plafon. Dijumlahkan ya, itu jumlah bobot pekerjaan per 1 minggu ya. Kemudian untuk minggu kedua juga sama perhitungannya seperti itu, minggu ketiga sama, dan seterusnya sama ya. Kemudian di sini ada juga bobot pekerjaan kumulatif dalam satuan persen. Untuk minggu pertama, bobot pekerjaan kumulatif ini kita hanya tinggal menurunkannya saja dari bobot pekerjaan. Dari bobot pekerjaan ini kita turunkan ke bobot pekerjaan kumulatif. Itu di minggu pertama ya. Kemudian untuk di minggu kedua, bobot pekerjaan kumulatif didapat dari penjumlahan bobot pekerjaan minggu kedua ditambah dengan bobot pekerjaan kumulatif ya.
Jadi yang ini, nilai ini didapat dari penjumlahan minggu kedua ini bobot pekerjaan dan minggu ke-1 bobot pekerjaan kumulatif. Seperti itu ya. Untuk perhitungan bobot pekerjaan kumulatif minggu ketiga, cara menghitungnya sama ya. Sampai dengan minggu terakhir. Nah, di akhir ini nilainya harus 100% ya. Jadi harus sama antara nilai ini dengan nilai yang ini itu harus 100% ya. Kalau misalkan tidak 100%, berarti itu terjadi kesalahan ya, harus dicari kesalahannya. Kemudian tentunya diperbaiki ya. Nah, dari nilai bobot pekerjaan kumulatif ini, dari nilai ini, kita bisa membuat kurva S. Nah, yang seperti ini ya. Ini disebut dengan kurva S. Nah, yang seperti ini ya. Dengan kurva S ini, kita bisa lihat kemajuan pekerjaannya dari mulai 0% sampai dengan 100%. Bisa dipahami ya penjelasan saya? Kita langsung saja ya ke cara pembuatannya supaya tidak terlalu lama juga. Kita langsung ke cara pembuatan time schedule-nya. Nah, seperti ini ya. Sebentar saya perbesar dulu supaya lebih jelas ya. Nah, ini udah cukup ya segini. Nah, di sini saya memiliki format time schedule yang masih kosong ya, sengaja saya kosongkan supaya dalam pengerjaan time schedule ini bisa lebih dipahami lagi. Nah, untuk format time schedule ini formatnya sudah ngeling ya. Jadi ketika kita memasukkan angka di sini juga pasti terisi ya. Dengan tujuan untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Kita langsung saja. Untuk jumlah harga, tadi saya bilang jumlah harga diambil dari RAB ya. Karena ini sudah ada time schedule yang sudah 100% sudah jadi ya, maka untuk jumlah harga kita ambil saja dari time schedule ya. Karena sama saja sih sebenarnya. Kita ambil dari time schedule yang ini. Kemudian kita tarik ke bawah ya, copy ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk yang ininya kita hapus terlebih dahulu supaya tidak menghalangi pemandangan penglihatan kita ya, supaya tidak pusing. Nah, mohon maaf, yang ini ya. Nah, udah ini terakhir ya. Kita lihat jumlahnya sudah sama apa belum. Jumlahnya 187, kalau yang ini 187. Sudah sama ya. Ini sudah sama jumlahnya. Kita lanjut ke perhitungan bobot pekerjaan. Seperti yang saya bilang tadi, perhitungan bobot pekerjaan itu yaitu sama dengan jumlah harga per item pekerjaan yang ini dibagi jumlah total ya. Jumlah total yang ini. Kemudian dikali 100. Nah, seperti ini lalu kita enter. Nah, seperti ini ya. Sebelum saya copy ke bawah, saya kunci dulu ya supaya pembagian di jumlah harga totalnya tidak bergeser. Saya kunci, setelah dikunci, kita enter ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah, di copy saja ya ke bawah. Supaya tidak lama. Nah, seperti ini. Ini sudah benar ya, ini hasilnya sudah 100%. Kita hapus dulu yang ini. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Ini jumlahnya sudah 100% ya. Nah, kita tinggal ke pembagian, mohon maaf, kita tinggal mengerjakan di perencanaan pelaksanaan waktu pekerjaannya di minggu keberapa saja gitu untuk setiap item pekerjaan. Untuk pembersihan lokasi, pemasangan boplang, dan pengadaan air kerja saya rencanakan di minggu pertama ya. 3 item ini saya rencanakan di minggu pertama.
Kemudian untuk galian tanah fondasi saya rencanakan di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi mohon maaf sebentar. Nah, jadi kalau ini direncanakan di minggu kedua, kita tinggal memasukkan rumus saja sama dengan bagian bobot pekerjaan ini dibagi 2. Nah, seperti itu saja ya. Ini tinggal copy dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pasangan pasir bawah pondasi direncanakan tentunya setelah galian tanah pondasi ya di minggu kedua direncanakan selesai dalam 1 minggu ya. Kemudian untuk pasangan batu kosong atau unstamping sama direncanakan di minggu kedua juga selesai dalam 1 minggu ya. Kemudian untuk pasangan pondasi batu kali direncanakan di minggu kedua dan minggu ketiga dalam jangka waktu 2 minggu ya. Seperti ini. Yang ini. Nah. Kemudian yang terakhir di pekerjaan galian dan urugan tanah fondasi yaitu pekerjaan urugan tanah kembali ya. Ini direncanakan di minggu ketiga. Nah, seperti ini ya. Sebentar, untuk yang ini saya bikin 2 angka di belakang koma dulu ya. Nah, seperti ini ya. Saya perbesar dulu supaya lebih jelas lagi. Seperti ini. Nah, untuk cara pembagian waktunya seperti itu ya. Kita langsung saja ya supaya tidak lama. Oh, mohon maaf ini belum terhapus ya, sebentar. Nah, yang ini supaya tidak lama kita langsung saja. Ini direncanakan di 2 minggu ya. Yang ini copy saja dari sini. Kemudian yang ini kita bagi 3. Nah, seperti itu. Yang ini juga sama. Dalam pembagian rencana pembagian waktu untuk pekerjaan per item pekerjaan itu harus benar-benar teliti ya. Mohon maaf sebentar. Ini juga 2 angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut ke sini. Bagi 3 ya. Kalau menurut saya ketika kita membuat time schedule yang membuat pekerjaan kita itu agak sedikit lama itu pas ininya ya, pas pembagian waktunya. Karena untuk time schedule bangunan gedung itu lebih banyak dari pekerjaan yang bukan bangunan gedung ya. Tentunya untuk RAB juga sama, lebih banyak beda dengan RAB kayak jalan gitu atau jembatan. Itu biasanya tidak terlalu banyak ya item pekerjaannya. Dibagi 3. Ini di sini agak lama ya. Kita buat 2 angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut ke yang ini. Ini ya. Yes, maaf. Yang ini ya. Ini dibagi 2. Ini harus benar-benar teliti karena ada kesalahan 0, sekian juga itu sangat berpengaruh ya. Atau ketika kita salah memasukkan bobot pekerjaan atau misalkan harusnya direncanakan 3 hari, terus kita masukkan 1 hari, itu otomatis ke persen bobot pekerjaan itu akan bertambah ya.
Saya isi dulu semuanya ya. Ini, kemudian yang ini. Oh, mohon maaf, yang ini juga saya salah ya. Harusnya ini direncanakan di 2 minggu ya. Direncanakan pelaksanaan pekerjaannya itu 2 minggu ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Ini 2. Dan yang ini ya. Yang ini. Kemudian untuk yang ini. Oh, mohon maaf, ini direncanakan 2 minggu ya. Bagi 2. Kemudian kita lanjut yang ini ya. Yang ini. Kemudian yang ini. Maaf, yang ini dulu ya. 0,12. 0,04. 0,26. 0,70. 1,91. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut. Ini kita copy saja ya dari sini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini hash. Yang ini berarti di 0,1 ya. Kita copy aja. Nah, udah benar ya. Ini belum terhapus ya. Tadi saya hapus dulu sebentar. Kemudian yang ini dibagi 2 ya. Karena direncanakan selesai 2 minggu ya. Kita bikin 2 angka di belakang koma. Yang ini dan yang ini. Kita lihat ke atas, ini belum 100% ya, berarti ada yang belum. Nah, yang ini ya, belum terisi. Nih, kita lihat ke bawah kalau sudah, oh ini udah 100% ya. Nah, kalau ini sudah 100% sama dengan yang ini, berarti ini sudah benar ya. Nah, yang terakhir kita buat kurva S-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kurva S itu dibuat dari nilai bobot pekerjaan kumulatif ya. Yang pertama, kita klik dulu ini. Dari 2,28 sampai dengan 100%. Kemudian kita masuk ke insert. Lalu kita masuk ke tanda ini ya, grafik yang ini. Lalu kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita tarik dulu ya ini. Kita ambil dulu di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, saya delete ininya ya, karena ini tidak kita butuhkan. Kemudian kita rubah ininya menjadi transparan ya. Caranya kita klik klik kanan, kemudian ke format, kemudian ke fill ya. Kita checklist yang no fill, kemudian untuk bordernya kita checklist yang no line ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada ya garis-garis terlihat. Kita klik kanan lagi, kita ke sebentar supaya paham ya. Yang ini ya, garis ini kita klik kanan, kemudian kita masuk ke format plot area ya. Kemudian ke border ya. Kita checklist yang no line. Jadi tidak ada garis ya. Mohon maaf sebentar, ini no fill ya. Kemudian ini sudah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tarik ke sini ya. Kita cocokkan. Sebentar. Mohon maaf sebentar.
Kita tarik saja ke sini. Kita cocokkan saja ya. Jadi di bagian ini kita cocokkan saja yang ke 100%-nya. Kita perbesar dulu. Nah, di bagian yang ini kita tarik sampai sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cocok-cocokkan saja gitu. Kemudian untuk yang ini kita perkecil lagi. Kita tarik di 100% ya yang ini. Bentar. Ini perlu ketelitian ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita perkecil lagi. Oh, ini bergeser ya. Sebentar. Ini saya tarik ke bawah. Kita perbesar lagi ya. Untuk memperjelas bagian yang ini. Nah, oke, sebentar. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat bagian yang atasnya. Udah benar ya ini. Nah, ini sudah jadi kurva S-nya ya. Time schedule-nya sudah jadi, kurva S-nya sudah ada. Kita coba perkecil. Nah, namun karena ini yang tadi saya bilang ya, ini kadang-kadang hilang ya, tapi sebenarnya ini kalau misalkan kita tarik ini ada ya, tuh, seperti itu. Nah, ini kurva S-nya ini sudah jadi ya. Kita coba perkecil lagi. Nah, ini terlalu kecil ya. Kita coba di 25. Nah, seperti ini ya. Nah, karena memang seperti yang saya bilang tadi, untuk pekerjaan bangunan gedung itu item pekerjaannya cukup banyak. Jadi kalau misalkan kita pengen melihat kurva S dari item pekerjaan awal sampai akhir gitu, atau kemajuan pekerjaannya, jadinya seperti ini ya, kurva S-nya terlihat, tapi item pekerjaannya ini sangat kecil sekali ya. Kita coba perbesar lagi ya. Ini kurva S-nya sudah jadi ya. Time schedule-nya sudah jadi, kurva S-nya sudah ada, dari kemajuan pekerjaannya sudah terlihat ya. Ini dari 0% ke 100%. Ini terjadi kenaikan ya. Jadi ini sudah benar ya. Saya coba perbesar lagi ya. Nah, mungkin cukup ya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi 100% ya kurva S-nya. Sudah jadi, ini time schedule-nya sudah 100%. Bisa dimengerti ya. Mungkin untuk penjelasan time schedule dicukupkan sekian dulu. Apabila ada pertanyaan seputar video yang saya jelaskan barusan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.